Oke. Hmm, Adik, adik. Ya, ini yang kameranya tidak dibuka. Silahkan dibuka ya kameranya. Ya, kita mulai. Untuk perkuliahan hari ini, sebelumnya mungkin saya mau tanyakan dulu bagaimana tugasnya. Selesai semua yang tadi dikirim linknya. Semuanya sudah ada, lengkap. 33 orang. Iya, Ibu. Lengkap ya? Saya belum buka link Sudah Google lengkap Drive. 33 orang, Ibu. Oke, baik. Ya, sebelum saya mulai materi, saya mau ini dulu. Sampaikan ke kalian, ada beberapa yang saya cek dulu. Ini kelas apa sih? Kelas apa ini? Raisa kelas apa, Ki? Kelas A, Ibu. Eh, eh. Ya, ini ada beberapa nilai yang kosong di saya. Nilai ada satu orang yang belum UTS ya. Putri Aulia Maharani. Yang mana Putri Aulia Maharani? Mana Putri? Mana orangnya ini? Putri Aulia Maharani. Tidak ada nilai UTS-nya. Coba dicet dulu, dicet orangnya ini. Artinya ini tidak masuk juga lagi kuliah. Ya, jadi jangan dianggap sepele ya perkuliahan MKWK ini, mata kuliah wajib kurikulum. Kenapa? Karena mata kuliah ini kalian dapatkan di semester 1, artinya kalau kalian tidak lulus di semester 1 terkait mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila, maka kalian bisa mengulang di semester 3. Ya, dan itu beberapa kejadian di beberapa prodi itu mengulang di semester 3. Kalau tidak lulus lagi, mengulang lagi di semester 5. Ya, jadi setiap semester ganjil. Jadi jangan dianggap sepele karena jangan sampai kalian berpikir bahwa ini adalah mata kuliah umum, bukan mata kuliah keilmuan kalian, ya, bukan mata kuliah jurusan kalian sampai menganggap sepele mata kuliah ini. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, ya, mohon keseriusannya mengikuti perkuliahan, begitupun juga terkait tugas-tugasnya. Nah, untuk yang belum UTS, ya, saya tidak kenapa Revaliana? Ibu, izin, kayaknya itu hari Putri ada Bu ikut ujian karena dia duduknya sama saya, Arina sama Alda Bu. Jadi ikut itu hari Putri ujian Bu. Iya. Saya mau orangnya dulu. Mana orangnya? Mana orangnya? Kenapa tidak ada kertasnya sama saya? Ini kertas kan tidak ada yang tercecer. Saya langsung ambil dari tangan ketua tingkat. Ya, langsung saya masukkan ke tas. Setelah itu langsung saya periksa. Ya, jadi dan kalau misalnya ada yang mengulang UTS-nya, maksudnya yang tidak ikut UTS, saya tidak ke ini lagi ke kampus kalian untuk memberikan UTS. Mungkin kalaupun mau UTS ya silahkan datang ke Gunung Sari saja di ruangan saya UTS-nya. Begitu. Coba dihubungi temannya ya, Revali siapa nih? Revalina. Revaliana. Iya Bu. Hubungi ya. Hubungi temannya itu yang belum yang tidak nilai UTS-nya. Baik, untuk perkuliahan hari ini terkait materi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu kewajiban? Apa definisi kewajiban? Kewajiban itu apa? Ya, silahkan. Makasih Kewajiban, Bu untuk silahkan. penjelasannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan seperti kewajiban warga negara di mana setelah kita melakukan kewajiban tersebut kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara, Ibu. Oke, bagus. Itu kewajiban, berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, apa itu hak? Izin Ibu, hak Tapi itu sesuatu yang wajib kita dapat.
Kan atas dari kewajiban yang sudah kita lakukan tadi, Ibu. Oke, siapa ini yang bicara? Syakira, Ibu. Oke, Syakira. Syakira, jilbabnya di ini dulu, dirapikan dulu jilbabnya Syakira. Ya, bagus ya. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara. Ya, dan hak itu adalah yang diterima, ya, sesuatu timbal balik dari dari negara yang diterima karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Nah, adapun hak dan kewajiban warga negara, ya, kita masuk dulu di definisi hak warga negara. Dia adalah segala sesuatu yang dapat diterima atau dijalankan oleh warga negara karena telah ditentukan oleh undang-undang dan negara wajib memenuhinya. Ya, jadi hak itu apa yang bisa diterima dan hak itu adalah kewajiban. Hak warga negara berarti kewajiban negara untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara dan semua itu sudah diatur di dalam perundang-undangan, ya. Jadi selalu berkaitan dengan undang-undang. Dikatakan hak warga negara berarti hak-hak itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, ya, diatur. Dan pemerintah selaku pemimpin negara itu wajib untuk memenuhi hak kita sebagai seorang warga negara. Sebagai contoh, ya, hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya, memperoleh pendidikan. Artinya, kewajiban negara adalah memenuhi hak kita untuk memperoleh pendidikan. Dengan apa? Dengan pembangunan sekolah-sekolah negeri, ya, memberikan tunjangan dengan apalagi pendidikan gratis. Ya, jadi itu hal-hal yang bisa kita terima sebagai seorang warga negara. Ya. Adapun kewajiban warga negara, segala hal yang menuntut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh individu karena kedudukannya sebagai warga sebuah negara. Iya, jadi di dalam undang-undang telah menjelaskan di dalam undang-undang dasar, ya, telah menjelaskan kepada kita beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang warga negara. Ya, dan wajib kemudian kita laksanakan. Sebagai contoh yang pernah kita pelajari terkait perubahan norma karena adanya amandemen seperti pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh warga negara, maka itu adalah bentuk kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Ya, itu adalah kewajiban kita. Nah, kita wajib mengikuti pemilihan umum, ya, berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait hak dan kewajiban secara umum, maka itu berbeda definisinya dengan hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi kalau ada kata warga negara di belakangnya, berarti hak dan kewajiban itu ada dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau di luar dari peraturan perundang-undangan berarti itu bukan hak dan kewajiban warga negara. Jadi semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, itu tadi definisi hak dan kewajiban warga negara. Nah, adapun latar belakang historis dari adanya hak asasi manusia ini, ya, hak sebagai seorang warga negara itu dimulai pada abad 17 di Eropa. Jadi ada apalagi filsuf, ya, bernama John Locke itu merumuskan adanya hak alamiah. Ya, hak alamiah itu termasuk di dalamnya adalah adanya hak-hak untuk hidup, hak untuk perlindungan dan keamanan, ya, bagi seorang warga negara yang pada saat itu di abad 17 itu susah untuk kemudian didapatkan oleh warga negara. Ya, jadi hak inilah yang kemudian diperjuangkan di abad 17. Lalu di Revolusi Prancis di tahun 1789, ya. Di sini perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya yang berperilaku sewenang-wenang atau bersikap sewenang-wenang kepada rakyatnya. Ya, sehingga rakyat protes, ya, melakukan protes besar-besaran sehingga terjadilah revolusinya, ya, perubahan secara langsung besar-besaran, ya, untuk memperbaiki kondisi negaranya pada saat itu yang dimana rajanya bertindak sewenang-wenang, ya. Jadi mereka menuntut diberikan hak, ya, mereka menuntut untuk kemudian diberikan hak sebagai seorang warga negara. Nah, adapun di Indonesia, ya, hak dan kewajiban warga negara ini itu dimulai pada periode sebelum kemerdekaan dan lanjut sampai hari ini periode setelah kemerdekaan. Ya, kalian bisa cari, ya, sejarahnya. Saya tidak
perlu menjelaskan kepada kalian terkait sejarah panjang adanya hak dan kewajiban warga negara ya, karena ini artikel dan beberapa bacaan di media kalian bisa cari ya, termasuk mungkin di ChatGPT ya, ini semua ada ya, artikel-artikel jurnal semua ada di internet ya, kalian bisa cari. Kemudian ada latar belakang sosiologis. Ya, ini latar belakang sosiologis. Kalau kita berbicara terkait hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, maka itu dibangun dari hasil pemberontakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Ya, jadi apa? Ya, jadi sebelum penjajah masuk ke negara kita, ya teman-teman sekalian, itu negara kita pernah dipimpin oleh raja yang adil, ya jauh sebelum penjajah masuk ke negara kita. Dipimpin oleh raja yang adil, kita pernah makmur, ya sebagai sebuah negara kita pernah menjadi negara yang makmur, pemimpinnya adil, berkarisma dan sebagainya. Ya, kemudian masuklah para penjajah ini dan para pejuang negara kita melakukan perlawanan terhadap mereka, ya terutama pada saat tahun 1928 tanggal 28 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Disitulah mereka mulai menuntut hak-haknya sebagai seorang warga negara, ya. Nah, bahkan di dalam sebuah buku sejarah mengatakan bahwa di Hari Sumpah Pemuda itu di situ mulai cikal bakal dibentuknya negara Indonesia. Ya, karena memang di sebelumnya itu kita adalah berbentuk apalagi kerajaan-kerajaan, ya. Kita berbentuk kerajaan-kerajaan. Ya, mereka menuntut haknya, melakukan pemberontakan, ya, terutama di masa Orde Baru, ya, di pemerintahan Bapak Soeharto. Ya, di masa Orde Baru, pemerintahan Bapak Soeharto itu kan terjadi banyak pelanggaran HAM pada saat itu, pelanggaran hak asasi manusia, di mana beliau itu memerintah selama kurang lebih 32 tahun. Ya, kita melihat bahwa di pemerintahan beliau memang banyak sekali pembangunan di negara kita yang beliau lakukan ya bersama dengan para kabinetnya, tetapi tidak menutup mata juga bahwa pada saat pemerintahan beliau itu terjadi banyak pelanggaran HAM, ya termasuk apalagi pembunuhan, penculikan mahasiswa-mahasiswa yang memberontak, kemudian penculikan para buruh, ya dan aktivis-aktivis lainnya. Ya, mereka diculik lalu dibunuh, hilang entah kemana. Nah, itu kan pelanggaran HAM yang terjadi. Kemudian ya para mahasiswa dan beberapa kalangan masyarakat itu melakukan pemberontakan ya sehingga terjadilah revolusi di tahun 1998. Ya, 1998. Nah, sehingga pemberontakan inilah yang menjadi cikal bakal ya di undang-undangkannya hak asasi manusia dalam satu bab, di bab 10 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya di bab 10A ya. Di bab 10A dalam satu bab semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia yang sebelumnya ada di dalam beberapa pasal ya tetapi tidak begitu diprioritaskan. Nah, itu latar belakang sosiologis ya, ada pemberontakan. Kemudian latar belakang politis. Nah, ini latar belakang politis. Bentar. Nah, latar belakang politis itu dimulai ini tadi yang saya bicarakan dimulai dari era reformasi. Ya, muncul tuntutan di kalangan masyarakat mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara itu tidak cukup memuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya hak asasi manusia, pasal-pasal yang mengatur terkait hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar sebelum revolusi itu tidak tegak ya, tidak tegak, tidak konsisten dan tidak kuat. Nah, sehingga banyak hak-hak warga negara itu disepelekan, direnggut ya. Nah, itu yang terjadi di masa Orde Baru. Kemudian pada saat revolusi inilah ya tahun 1998 itu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya amandemen pertama itu terjadi di tahun 1999. Ya, kita kan revolusi di tahun 1998.
kita kan revolusi tahun 98 ya. Jadi amandemen itu amandemen pertama tahun 1999 ya, kedua, ketiga dan keempat berurutan sampai pada tahun 2002. Nah, setelah amandemen inilah teman-teman sekalian ya diperjuangkanlah hak asasi manusia ini untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk satu bab. Ya, jadi kalau kita buka buku saku kita, Undang-Undang Dasar kita, di bab 10A itu semua berbicara terkait hak asasi manusia. Ya, sehingga sampai hari ini ya, nah ini, sehingga sampai hari ini di bab 10A di pasal 28A sampai J. Ya, di pasal 28A sampai J. Sehingga sampai hari ini hak HAM itu masih kemudian terus menjadi batasan bagi beberapa bagi semua warga ya, menjadi batasan bagi siapa saja, termasuk kalau kita di dunia pendidikan ya, termasuk batasan bagi guru untuk berperilaku di dalam kelas terhadap siswanya, ya, batasan bagi dosen untuk berperilaku di dalam kelas bagi mahasiswa. Ya, sehingga kita seringkali mendapati ya hari ini kalau kita aktif di media sosial, kita melihat banyak sekali video bertebaran terkait guru sudah kurang peduli ya dengan kondisi siswa. Kenapa? Karena memang di zaman sekarang sedikit-sedikit yang dilakukan guru itu selalu dilaporkan ya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Nah, padahal ya kenapa saya enggak? Nah, sini. Bentar ya. Iya. Ini. Hmm. Tunggu, kasih kecil dulu, caranya terlalu besar. Iya, kita lanjut. Jadi, saya mau dipegang. Iya, jadi adanya hak asasi manusia di zaman modern hari ini, terutama di tahun 2025, ya memang seperti kita dikekang oleh sistem, ya. Tidak mengatakan bahwa HAM hari ini adalah sesuatu yang sistem yang salah, ya tidak, karena memang dengan adanya HAM beberapa perilaku-perilaku dari para pejabat ya atau pemangku kebijakan itu mulai apalagi terbatasi ya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada masyarakatnya karena ada HAM di dalamnya ya. Tetapi juga menjadi momok bagi para pendidik di sekolah. Ya, kemarin saya diwawancarai oleh salah satu mahasiswa PPKN ya terkait seorang guru apalagi acuh terhadap tugasnya sebagai seorang guru dalam hal tidak begitu memperhatikan siswa ketika di dalam kelas ya pada saat mereka bermain di dalam kelas atau tidak memperhatikan pembelajaran guru acuh. Ya, saya mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena gurunya acuh ya, tetapi hari ini guru sudah mulai tidak peduli lagi karena kenapa? Karena siswa dan orang tuanya atau masyarakat itu berperilaku atau menyalahgunakan HAM ya, di mana ketika guru berusaha menertibkan kelas ya dengan memberikan hukuman-hukuman kepada siswa yang menurut pandangan saya ya hukuman itu mungkin bisa menertibkan ya dan bukan hukuman yang berbentuk fisik atau hukuman yang melecehkan, maka itu bisa dikatakan adalah hukuman wajar, tetapi orang tua siswa seringkali melaporkan guru ya atau para pendidik di sekolah itu kepada pihak kepolisian terkait pelanggaran HAM. Nah, akhirnya guru merasa ya sudah, ya tidak usah diatur anaknya, cukup saja diberikan pelajaran, sudah itu pulang. Ya, padahal kan tugas guru itu bukan hanya memindahkan pengetahuan dia kepada peserta didiknya, tetapi juga mendidik peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral, ya berkarakter. Ya, namun hari ini ya hak asasi manusia HAM itu dijadikan sebuah alasan ya bagi sebagian masyarakat untuk disalahgunakan. Ya, dipahami ya? Ya, jadi disalahgunakan HAM itu hari ini ya saya melihat seperti itu disalahgunakan ya. Kalau kita lihat di media-media sosial guru sudah kurang peduli dengan perilaku bully di sekolah ya
dan sebagainya. Ya, karena mereka takut ya jangan sampai mereka disiplinkan siswa, kemudian orang tua siswa itu melapor kepada pihak kepolisian terkait pelanggaran HAM. Ya. Nah, itu tadi. Ya, jadi ada di pasal 10A di bab 10A pasal 28A sampai J. Silahkan kalian lihat ya di buku saku kalian atau di mana saja terkait pasal 28A sampai J ya. Bentar, saya lihat dulu ada di sini. Nih saya bantu bacakan ya. Ini pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya. Jadi setiap orang punya hak untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak boleh direnggut sama orang lain ya. Itu. Kemudian pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, ini hak warga negara untuk melakukan perkawinan yang sah dan kemudian melanjutkan keturunan. Ya, jadi negara tidak boleh membatasi, apalagi membatasi warga negaranya untuk tidak menikah misalnya, atau negara harus berkewajiban untuk kemudian menyediakan layanan pernikahan seperti KUA. Itu kewajiban negara. Ya, ya untuk memberikan hak kepada warga negara melakukan perkawinan sah. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak boleh itu negara membatasi warga negaranya. Kenapa ditim di situ? Ya, jadi tidak boleh negara membatasi warga negaranya untuk file trim apalagi istilahnya itu yang tidak boleh punya anak, free child free child ya, child free ya, tidak boleh, negara tidak boleh punya sistem seperti itu ya. Artinya negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memiliki anak ya. Tidak boleh ada KB, boleh ya, negara kan menggaungkan KB 2 anak cukup, itu boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebuah aturan atau sistem yang mewajibkan masyarakat untuk punya anak cukup 2 saja. Artinya kalau lebih 2 dihukum, diberikan hukuman. Itu negara tidak boleh seperti itu. Ya, bahkan di negara-negara luar itu yang saya melihat seperti di Jepang, mereka itu pemerintahnya anak 1 diberikan rumah, anak 2 diberikan, pokoknya setiap anak itu ada fasilitas-fasilitas dari negara. Makanya di sana orang itu berlomba-lomba punya anak, tapi orang dari luar yang menikah dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang sendiri itu mereka lebih suka tidak punya anak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu merepotkan. Ya, kalau di Indonesia ya tidak. Ya, mereka berlomba-lomba punya anak. Ya, belum genap anaknya 1 tahun ya punya adik lagi. Nah, itu kalau di Indonesia, dan negara tidak memberikan batasan. Ya, tidak boleh. Karena itu melanggar. Selanjutnya. Bentar. Nah, kemudian ini tadi latar belakang politis, lalu ada dinamika dan tantangan dari hak asasi manusia itu sendiri. Ya, apa tantangan hari ini, apa dinamika perubahan yang terjadi terkait hak asasi manusia? Yang pertama ada di bidang pendidikan. Pasal 31 ayat 5 itu berkaitan dengan kemajuan IPTEK ya. Pasal 31 ayat 5 berkaitan dengan kemajuan pendidikan di bidang IPTEK yang selalu dan senantiasa dikolaborasikan dengan nilai-nilai agama. Ya, jadi di pasal 35 ini ada yang punya buku saku undang-undang? Bukan pasal 35, sorry, pasal 31 ya. Nah, di pasal 31 ayat 5 ini jelas mengatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Ya, artinya kewajiban pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Itu kewajiban pemerintah. Dengan cara apa? Ya, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan ya kepada para peserta didik dari Sabang sampai Merauke. Namun tantangan yang ada hari ini adik-adik sekalian bahwa ternyata kemajuan IPTEK itu harus selalu dikolaborasikan ya bersama dengan nilai-nilai agama. Iya. Kenapa? Coba ada yang bisa memberikan penjelasan kepada saya kenapa kemajuan IPTEK ini di pasal 31 ayat 5 berbicara bahwa dia harus dikaitkan atau dikolaborasikan dengan nilai-nilai agama. Coba satu orang dulu. Siapa? Irga, coba Irga. Kenapa? Kenapa kemajuan IPTEK Irga ya itu harus selalu dikolaborasikan dengan nilai-nilai agama? Ya. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang lain? Yang lain, ada lagi? Saya Ibu, Ya, silahkan. Siapa itu? Najwa. karena menurut saya Pancasila dan Al-Quran atau agama itu Bu sejalan dengan prinsip-prinsip dari Pancasila itu sendiri, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan seterusnya. Jadi sejalan Ki dengan Pancasila atau ideologi Indonesia itu sendiri, Bu. Mungkin itu saja. Ya. Jadi apa kaitannya dengan kemajuan IPTEK? Kenapa kemajuan IPTEK ini ya di pasal 31 itu menjelaskan kemajuan IPTEK harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama di dalamnya. Artinya kemajuan IPTEK itu harus selalu disandingkan dengan nilai-nilai agama. Ya, kalau kita berbicara terkait Pancasila, Pancasila sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa, itu benar seperti yang tadi dikatakan oleh Irgi ya bahwa memang negara kita berideologikan Pancasila, terutama di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini. Ya artinya kemajuan IPTEK kita tidak boleh terlepas daripada nilai-nilai Pancasila. Itu boleh. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kemajuan IPTEK ini kita tahu ya bahwa terbukanya media sosial ya di seluruh dunia ini berakibat kepada perubahan perilaku dan tata krama daripada setiap individu. Kenapa? Ya karena berita-berita yang kemudian kalian baca, kalian tonton videonya di sosial media itu mempengaruhi pola pikir kalian sebagai seorang mahasiswa. Ya, ada berita yang positif, ada berita yang negatif, ada berita hoax ya tidak berdasar ya, ada fakta. Kemudian ada berita kriminal, ya, ada dampak positif dan negatif daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, teman-teman sekalian. Ya, kenapa harus ada nilai-nilai agama untuk meminimalisir ya kemajuan ini, terutama di bidang pendidikan, ya agar kemajuan IPTEK ini selalu terarah ya untuk memperbaiki karakter dan moral warga negara. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai agama ini senantiasa menjunjung tinggi karakter yang baik. Ya, semua agama yang sah di negara kita, mulai dari Islam sampai pada Konghucu, itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai karakter dan moral yang baik. Ya, sehingga nilai-nilai agama inilah yang disisipkan ke dalam kemajuan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, apa akibat ketika IPTEK dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terus maju ya tanpa memberikan pertimbangan nilai-nilai agama atau perbaikan karakter di dalamnya atau tidak memberikan pertimbangan terkait nilai-nilai sila-sila Pancasila di dalamnya. Apa akibatnya?
Ya, akibatnya negara kita mungkin di bidang pendidikan akan sangat maju ya karena kemajuan iptek ini. Ya, tetapi kita melupakan nilai-nilai luhur negara kita yang ada di dalam Pancasila ya sehingga tergeruslah karakter generasi muda, tergeruslah moral generasi muda, rusaklah bangsa kita. Ya, maka mereka akan melupakan Pancasila sebagai ideologi negara dan akhirnya kabur, buramlah tujuan negara kita. Di mana tujuan negara kita adalah Pancasila. Oke? Ya, jadi harus selalu disandingkan kemajuan pendidikan dengan nilai-nilai agama. Yang kemudian nilai-nilai agama ini mencakup nilai-nilai karakter dan moral di dalamnya. Ya, jadi tidak salah ya, tidak salah pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan itu menjadi mata kuliah umum. Ya, di universitas. Dan ini adalah peraturan menteri. Itu menjadi mata kuliah umum di universitas ya karena memang ketiga mata kuliah ini berbicara tentang perbaikan karakter ya. Jadi kalau misalnya di jurusan administrasi kesehatan berbicara terkait administrasi kesehatan saja terus ya tanpa kemudian diberikan apalagi diberikan penguatan-penguatan karakter, diberikan penguatan-penguatan terkait nilai-nilai agama, maka ya bisa jadi hasil lulusannya itu adalah hasil lulusan yang bureng, ya buruh ranking, atau orang yang ambisius tanpa memperhatikan tata krama, ya ambisius tanpa memperhatikan etika, ya. Nah, jadi kita mau melahirkan orang yang ambisius, cerdas, berintelektual, tetapi juga beretika, ya, berkarakter, memiliki moral yang bagus, ya, jujur, berkarisma. Kita menginginkan itu. Kenapa? Karena orang cerdas tanpa nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter dalam dirinya itu bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Ya, dan kita tidak mau dipimpin oleh manusia otoriter sebagaimana di beberapa negara ya seperti di Korea Utara misalnya ya di sana kepemimpinannya itu otoriter ya mereka bukan mengejar kesejahteraan masyarakat tetapi mengejar yang lain ya masyarakatnya menjadi tertekan ingin kabur karena mereka tidak sejahtera ya karena kesejahteraan itu bukan karena pemimpin kita cerdas atau berintelektual tapi kesejahteraan itu ada karena pemimpin kita cerdas dan mereka memiliki karakter serta etika yang baik ya memiliki jiwa kemanusiaan yang baik, ya punya kepedulian, ya dan itu semua diajarkan di dalam agama dan juga pendidikan Pancasila serta pendidikan kewarganegaraan. Ya, dipahami ya sejauh ini. Nah, itu adalah tantangan ya, tantangan negara, tantangan kita hari ini. Ya, apalagi banyak generasi-generasi muda hari ini yang kemudian begitu apalagi memprioritaskan keilmuannya tanpa memperdulikan atau tanpa memperdulikan nilai-nilai etika di dalamnya. Ya, artinya ya mereka berusaha menjatuhkan lawan dengan mengangkat dirinya dan menjatuhkan lawan dan itu tidak ada di dalam etika kependidikan. Ya, baik yang kedua, dinamika dan tantangan di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu tantangan yang hari ini kemudian menjadi apalagi alasan negara kita untuk memperjuangkan perekonomian yang berdasar kepada kesejahteraan masyarakat ya karena memang ya segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu harus dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena perekonomian kita bukan perekonomian kapitalis, ya. Perekonomian negara kita bukan perekonomian kapitalis, ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu menaikkan harga sembako misalnya, ya, menaikkan harga BBM, ya itu harus selalu memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat, ya. Pokoknya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh ada tujuan pribadi di dalamnya. Itu sistem, itu aturan. Ya, meskipun pada kenyataannya tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tetap saja ada hal-hal yang kemudian membuat rakyat semakin menderita. Ya, kita termasuk negara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia, di Asia. Ya, kita termasuk negara yang punya apalagi masyarakat yang banyak sekali masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, dan itu menjadi PR negara. Itu menjadi PR negara untuk membuka lapangan pekerjaan sebagaimana hak asasi manusia
ya, sebagaimana HAM juga diatur dalam Undang-Undang Dasar terkait kesejahteraan masyarakat. Punya hak masyarakat, warga negara punya hak untuk kesejahteraan, ya, untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Itu hak kita sebagai warga negara dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, kemudian yang ketiga, tantangan di pertahanan dan keamanan negara. Ya, bersatu padunya kekuatan rakyat, militer dan kepolisian. Ya, dalam artian bahwasanya pertahanan itu bukan hanya tugas militer saja. Oke, keamanan itu bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi juga tugas rakyat. Iya, tetapi juga tugas rakyat. Rakyatlah yang kemudian bahkan ya kalau saya mengatakan bahwa militer ini hanya sebagai simbol, ya, simbol pertahanan yang memang mempertahankan, menjaga perbatasan-perbatasan negara. Tetapi yang bermain sebagai pemeran utama dalam sebuah negara itu adalah rakyat, ya. Pemeran utama terjadinya kesejahteraan di dalam sebuah daerah atau wilayah itu adalah rakyat. Ya, pemeran utamanya rakyat. Maka harus ada apalagi kolaborasi antara rakyat, militer dan kepolisian dalam hal menjadikan daerah atau wilayah itu menjadi daerah wilayah yang sangat aman. Ya, harus ada kolaborasi itu dan itu menjadi tantangan. Kenapa? Karena sebagian masyarakat kita masih tidak peduli. Termasuk di dalamnya adalah suka sekali melanggar aturan-aturan. Bahkan aturan terkecil pun ya mereka suka langgar. Seperti apa? Aturan lalu lintas. Ya, masih ada tidak di antara kita yang suka keluar ke jalan raya atau kemanapun mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm? Ya, masih ada tidak di antara kita mengendarai kendaraan beroda 4 tanpa menggunakan seat belt? Masih ada tidak di antara kita naik motor bonceng 3? Itu kan semua melanggar aturan, aturan lalu lintas. Ya, artinya kalau tidak ada, kita tidak bisa menjadikan polisi sebagai satu-satunya hal yang kita takuti. Ya, kita mau pakai helm karena di depan ada polisi. Ya, padahal helm itu pertama dia ada dalam aturan undang-undang lalu lintas, kemudian dia kan untuk keamanan kepala. Iya, dan itu sedikit sekali orang yang menyadari akan pentingnya penggunaan helm. Misalnya ini contoh dan aturan-aturan yang lain. Ya, seperti korupsi juga. Itu kan merusak tatanan kehidupan negara itu korupsi. Ya, yang tadinya hak itu pemberian pajak kepada warga negara untuk membangun fasilitas atau infrastruktur negara demi kesejahteraan negara, tapi ternyata pajak dikorupsi juga oleh pemerintah. Nah, ini hal-hal inilah yang kemudian ditakutkan adik-adik sekalian ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Ya, karena kebanyakan dari pemerintah kita, bahkan bukan hanya pemerintah ya, bahkan pemimpin-pemimpin daerah sampai ke desa pun mereka itu lebih takut miskin daripada takut kepada Tuhan. Ya, sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Kita perlu memperbaiki karakter generasi muda kita. Ya, ya silahkan. Itu tantangan dan dinamika. Nah, terus satu kalimat ya. Bentar. Ini saya kayaknya melangkahi ini. Nah, lagi 2 slide. Aktualisasi dan implementasi harmoni hak dan kewajiban. Ini bisa kalian baca? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Ya. Kelihatan, Ibu. Oke. Yang pertama, pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana cara kita memenuhi kewajiban kita? Contohnya saja ini. Cara kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, salah satunya adalah melakukan pendataan kependudukan atau administrasi kependudukan yang kemudian menganut sistem Stalsel aktif. Apa itu Stalsel aktif? Stalsel aktif adalah senantiasa selalu melaporkan perubahan kondisi keluarga kita kepada administrasi, kepada capil lah ya, singkatnya. Misalnya, kewajiban kita adalah memiliki KTP, itu wajib. Kita wajib punya KTP. Karena kenapa? Itu membuktikan kita adalah warga negara Indonesia, identitas kita. Ya, dengan adanya KTP, kita bisa memperoleh hak-hak kita sebagai seorang warga negara. Karena kita terdaftar. Stalsel aktif itu adalah perubahan-perubahan dari identitas kita karena perubahan keluarga. Sebagai contoh, kita menikah, yang tadinya kartu keluarga kita numpang sama orang tua, tapi setelah menikah kita kemudian aktif melaporkan kembali bahwa kita sudah menikah. Akhirnya status di KTP berubah, berarti punya KTP baru dong, ya kan? Kemudian kartu keluarga kita juga
yang baru. Nah, itu dikatakan sel aktif. Lalu pada saat setelah pernikahan, setahun kemudian ada yang punya anak, nah, kembali lagi melaporkan, membuat akte kelahiran. Artinya aktif sebagai warga negara. Nah, dilakukan lagi perubahan di dalam kartu keluarganya, ditambah lagi 1 orang anggota keluarga anak. Nah, begitu seterusnya. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Kalian mungkin pernah mendengar terkait bansos ya, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ya. Ya, kenapa? Kenapa bansos atau bantuan sosial itu tidak tepat sasaran, teman-teman sekalian? Bukan karena kesalahan daripada pemerintah setempat atau pemerintah desa ya atau daerah, bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Ya, kenapa ada masyarakat miskin yang kemudian tidak memperoleh bantuan sosial? Ya, bisa jadi karena masyarakat miskin itu tidak terdaftar namanya sebagai masyarakat wilayah tersebut. Ya, karena tidak aktif melaporkan dirinya. Ya, dan tidak memiliki KTP ataupun dia punya KTP, dia baru pindah ke wilayah itu tapi tidak melaporkan dirinya ke ketua RT atau RW atau kelurahan bahwa saya menjadi salah satu warga di kelurahan ini, saya menjadi salah satu warga di RT ini. Ya, itu kan harus selalu dilaporkan keberadaan kita. Nah, kepada apalagi kepada pemerintah-pemerintah daerah. Oke. Dipahami ya maksudnya sel aktif? Nah, apa pemenuhan hak? Pemenuhan hak adalah memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dari negara sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi hak kita sebagai warga negara itu sudah tertuang. Ya Allah. Jangan dilempar. Ya, hak kita sebagai seorang warga negara itu tertuang di dalam tujuan bernegara, ya. Bentar ya, bentar. Sedikit. Ya, kita lanjut. Ya, jadi pemenuhan hak ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ya, pada alinea keempat. Coba satu orang dulu bacakan saya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba. Silakan diposisikan kameranya seperti posisi kamera saya ya. Yang terlihat itu bukan cuma mata saja. Ini ada beberapa yang kayak gitu. Ya, coba bantu saya untuk membaca di pembukaan pada alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi di alinea keempat itu bukan hanya mengandung terkait Pancasila di dalamnya pada akhir-akhir narasinya ya, tetapi di situ ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Itu adalah tujuan negara kita dan merupakan hak kita dan kewajiban pemerintah. Itu kewajibannya pemerintah dan hak kita ya untuk menjadi warga negara yang cerdas. Dengan cara apa ya? Dengan cara dengan cara apalagi bersekolah, menempuh pendidikan ya, sekolah mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi. Ya, itu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu caranya. Ya, sehingga dan itu hak kita ya, sehingga pemerintah kemudian berkewajiban untuk memenuhi segala jenis fasilitas-fasilitas termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan ya, meratakan apalagi pemerataan fasilitas-fasilitas pendidikan di setiap sekolah. Ya, bukan hanya di sekolah-sekolah swasta saja yang kemudian ada fasilitas pendidikannya karena mereka memang punya banyak uang. Ya, tetapi sekolah-sekolah negeri juga ya termasuk di wilayah-wilayah 3T ya, wilayah-wilayah 3T. Ya, kayak di Papua misalnya yang tertinggal terbelakang, ya kemudian di daerah Kalimantan juga ada, bahkan di Sulawesi juga ada. Ya, di daerah-daerah terpencil ya. Mungkin di antara kalian ada yang dari kampung ya, coba ingat-ingat bagaimana fasilitas di sekolah SMA-nya. Ada tidak laboratoriumnya? Ada tidak apalagi namanya? Ruang komputernya. Nah, itu penting ya, itu penting dan itu bertujuan untuk memajukan apalagi kecerdasan warga negara. Ya, itu tadi pemenuhan hak dan kewajiban. Ya, jadi kedua hal ini baik hak maupun kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Dia adalah dua hal yang selalu bergandengan tangan, berjalan bersama, tidak boleh dipisahkan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang warga negara, maka kita punya hak untuk memperoleh kesejahteraan daripada pemerintah. Ya, tetapi kalau berkaitan dengan warga negara berarti semuanya selalu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir. Ya, sebelum kita tutup. Yang terakhir, ada satu kalimat yang perlu kita cermati bersama ya terkait pemenuhan hak sebagai warga negara. Hilangnya status kewarganegaraan berakibat hilangnya hak-hak sebagai warga negara. Ya. Jadi kalau kita kehilangan status kewarganegaraan kita, maka kita sudah tidak punya hak-hak lagi sebagai warga negara. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan gratis, ya, kesehatan gratis, BPJS itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Kalau kita kehilangan warga negara, kewarganegaraan. Nah, bagaimana apalagi kondisi-kondisi seperti apa yang kemudian bisa berakibat pada kehilangan kewarganegaraan ini? Yang pertama, kalau kita mengajukan diri untuk tidak lagi menjadi warga negara Indonesia itu ya karena mungkin salah satu di antara kalian misal contoh ya ada yang menikah dengan bule ya kemudian mau berpindah kewarganegaraan ya lalu mengundurkan diri menjadi warga negara Indonesia misalnya dan beberapa alasan-alasan yang lain kalian bisa buka di buku digital yang saya kirimkan waktu itu ada di situ. Ya, kalian bisa lihat di internet apa saja yang bisa menjadikan kita kehilangan kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Ya, intinya kalau kita sudah tidak menjadi warga negara Indonesia, maka pemerintah tidak punya lagi kewajiban untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara. Ya, dan artinya ya kalau sudah tidak ada lagi hak-hak, ya termasuk ada ya hak tapi bukan hak warga negara tapi hak apalagi hak perlindungan bagi wisatawan misalnya ya jadi hak yang diberikan kepada para wisatawan yang datang ke Indonesia berlibur dan hak sebagai warga negara yang memang sudah lahir besar di Indonesia dan punya kartu keluarga Indonesia itu beda ya beda hak daripada pemerintah ya beda hak yang diberikan pemerintah kepada kita ya baik cukup ya untuk hari ini. Dipahami ya, saya harap kalian paham terkait hak dan kewajiban warga negara. Ya, kita sisa 2 kali pertemuan lagi. Ya, sisa 2 kali pertemuan lagi, kemudian kalian fokus di pelaksanaan proyek bela negara. Ya, saya mau tanya dulu, apakah sudah ada yang berjalan proyek bela negaranya? Sudah ada, Ibu. Sudah, Ibu. Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus ya.
Sudah ada yang berjalan. Ya, kita kumpulkan itu di tanggal, bentar, di akhir bulan November, ya. Akhir bulan November itu tanggal berapa kalau hari Rabu? Coba lihat dulu kalender. November berarti 26, ya. Ya. Bukan Rabu, sorry. Hari ini hari Kamis ya. Berarti 27. Ya, 27. Jadi kita kumpulkan hasil aktivitas bela negara kalian di tanggal 27. Baik itu soft file maupun hard file, ya. Ya, jadi soft file kembali dimasukkan di dalam Google Drive, ya. Jadi ada soft filenya, kemudian hard filenya juga nanti dikumpulkan. Ya, terserah kalian nanti clippingnya mau gimana. Yang penting dia bervariasi lah, ya. Kalian mau tempeli di situ bunga kering, terserah. Ya, semakin cantik semakin bagus. Ya, semakin bervariasi kegiatan yang kalian ikuti itu semakin bagus nilainya. Jangan cuman bela negara gotong royong terus. Mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan kesekian itu semuanya gotong royong. Ya, ada juga webinar di dalamnya kalau bisa, ada seminar, kalian ikuti kajian apa terkait kewarganegaraan, terserah deh. Kalian mau ikuti kegiatan-kegiatan apa. Intinya jangan satu kegiatan ya, atau 2 kegiatan saja sampai 1 bulanan ini. Ya, coba variasikan. Ya, jangan hasil screenshot proses belajar pendidikan kewarganegaraan saja semua yang ada di dalam clipping kalian. Ya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ya, harus divariasikan ya. Kenapa, Karen? Boleh Kak, diperjelas tadi ya yang fotonya Bu. Soalnya ada kegiatanku yang kan waktu itu Ibu bilang harus ada 2 foto, yang selfie sama yang Ya, kegiatannya. ya. Tapi yang kegiatanku ini Bu, tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Jadi tidak ada selfieku di situ Bu. Nggak ada selfie tadi situ. Bisa kita selfie di ini tuh di depan gedungnya, atau kita selfie bersama dengan teman-teman sebelum masuk ruangan. Ya, atau Maksudnya kita selfie bersama dengan panitia, ya kalau memang dilarang di dalam ruangan selfie, kan sebelum acara itu kita biasa kadang selfie dulu ya, kalau kita masuk ke gedung atau di mana kegiatan itu, ambil gambar dulu sebelum acara mulai atau bahkan setelah acara mulai. Kalau memang pada saat kegiatan berlangsung, kadang-kadang memang panitia tidak memperbolehkan kita mengambil gambar. Tapi kan kalau setelah kegiatan, misalnya kita mau selfie dengan pematerinya, ya atau selfie dengan peserta lain, itu gitu loh, Karen. kalau Gimana? Ada lagi hambatan? acara camping Bu, nah ini campingnya tidak boleh orang bawa HP Bu. Itu camping terkait apa itu, Karen? Bela negaranya, maksudnya campingnya ini gimana? Camping di Maros Bu, di hutan Bu, hutan Unhas. Ya, di sana campingnya apa? Bersenang-senang saja atau memang ada program? Program Bu, program UNEM Bu, organisasi PMK. Aduh, gimana ya? Coba foto dulu sebelum berangkat, ya. Foto sebelum berangkat. Masa dilarang bawa HP pergi camping? Bahaya dong kalau misalnya ada apa-apa di sana, kita butuh informasi dari orang tua misalnya, atau ada apa-apa dengan kita butuh menelpon 119. Itu kan penting. Coba ditanya dulu panitianya, kenapa kita tidak boleh bawa HP? Ya, Oh apalagi camping ini kalian keluar daerah, bahaya, manjat tebing dan sebagainya. Oke, Karen? iya Bu, bolehkah foto yang di kosku saja sebelum berangkat Bu? Karena lewat mi acaranya Bu. Waduh. Ya sudahlah, apa adanya saja. Ya, siapa lagi? Baik, saya Bu. Jadi kan tadi bilang bisa ditempel-tempel, jadi bisa seperti scrapbook Ibu. Tugasnya dibuat. Oh ya, ukurannya terserah aja Ibu. Terserah. Variasikan saja. Kalian mau kayak berukuran apa, terserah, variasikan ya. Yang penting soft filenya itu kelihatan ya. Soft filenya itu besar. Ya, soft filenya besar. Satu kertas Word di Word. Oh, 4 ya, atau Ibu. F4. Ya, tapi kalau yang di print ya terserah kalian. Jangan juga ya sebesar buku saku, jangan juga. Ya, tapi terserahlah. Kalian mau variasikan kayak gimana. Oke? Ya, Bu. Ada lagi? Makasih. Ya, Delia, Silvana. Ibu, itu satu kegiatan, satu kertas atau semuanya, Ibu?
Jadi Satu satu kegiatan satu kertas. kertas. Satu kegiatan satu kertas. Kan kegiatannya banyak ya. Jangan cuma satu kegiatan saja. Satu kegiatan satu kertas. Oh Ya, iya, jadi di Ibu. dalam satu kertas itu ada foto secara langsung, ada foto selfie, kemudian ada laporan di bawahnya. Ya, terkait kegiatan yang kita ikuti. Ya, baik. Ada lagi? Kita cukupkan ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan? Ya, Irga. Silakan Irga. Ya. Ya, oke. Cukup ya. Ya, silakan kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan, kalian boleh japri saja ya. Kalau memang ada yang kurang jelas. Japri saja. Minta nomornya, minta nomor saya di ketua tingkat. Yang penting lihat-lihat jam japrinya, jangan malam juga ya. Di waktu istirahat. Baik, adik-adik sekalian, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Minta tolong absen sekretaris ketua tingkat untuk mengabsen. Ya, kita ini hanya berapa orang ini kita? 33 orang, tapi kayaknya tidak sampai ke 33 ini. Berapa orang ini? 27 orang, Ibu. Berapa? 27 Iya, orang di 27. luar kita. Iya, 27. Cuma 27 orang. Artinya ada 6 orang yang tidak hadir. 6 orang yang tidak hadir ini Alfa ya, Raisa Alfa. Di Alfa Raisa. Temannya yang tidak hadir, 7 orang ini. 6 orang, 6 orang yang tidak hadir. Ya, oke. Kita cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Ya, sehat-sehat. Ya, kita ketemu pekan depan 2 kali lagi. Kemudian setelah itu absen tetap dijalankan dengan penugasan. Ya baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.